Jangan salah, bukan berarti Allahu Akbar gak mandi. Salah sasaran. Ayo lek gak percaya. Undangno Kiai Sewu sing terkenal dongane paling mandi, nek perlu sak Samsudin celuken pisan. Ayo sopo? Ini ngasih penjelasan. Kalau kamu bisa ngajar Quran, ngajar. Pahalamu luar biasa. Kalau kamu nggak bisa ngajar, jangan ngajar. Bingung nih. Gak iso mulang mau mulang, bingung nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang ya. Kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Maaf. Kita yang punya an-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman, tapi tempat-tempat ibadah orang lain bersih-bersih, baunya harum-harum, wangi-wangi. Saman mlebu gereja lah wangi-wangi, harum-harum. Ayo, neng masjidmu samping ditulisi an-nadzafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Jajali sampean mlebu jedinge. Engko lak pesinge 17 derajat. Ngono tulisane an-nadzafatu minal. Di dalam masjid, maaf, ono telek cecek, ora disuceni, cuma dibunderi kapur, ditulisi, awas telek. La haula wala quwwata illa billah. Saya pernah ke Singapura beberapa kali, ya. Gini-gini udah sering healing ke luar negeri. Anggitmu kaya wong sambong, urip mengutek wae. Sugih ora tau numpak pesawat, ora tau ngerti pramugari. Ngertimu bojomu sing burek-burek sampai cangkeme ndermime letek-letek. Enek pramugari wis ayu-ayu mulus-mulus, gek sikape ramah, ada yang bisa dibantu. Mulane sekali-kali healing luar negeri. Ya saya kalau ke luar negeri itu ono sing takon, ngapain? Ngarit. Nganyel ke, yo ngaji. Itu diajak jalan-jalan sama panitia, naik perahu di sungai. Ya mesti, masuk naik perahu no kuburan. Masya Allah, sungainya itu airnya betul-betul jernih, bersih, bening, gak ada sampahnya, bening, bersih, jernih. Iku kali nang Singapura, ayo kali Sambong, gak ketok banyune, sing kertas, sing plastik, sing botol, sing softtek, BH, dorong vitamin trimpul-trimpul sing warnane kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, seluruh jamaah yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Saya terharu, bahagia sekaligus bangga menyaksikan semangat dan antusias masyarakat Sambong dalam menghadiri acara malam hari ini. Sampai tempat yang disiapkan panitia gak cukup, padahal duduknya sudah dempet-dempetan. Saya jadi berhusnudzon kalau menghadiri acara yang nggak wajib saja begini semangat, apalagi masyarakat Sambong dalam menghadiri acara yang wajib pasti lebih semangat, betul? Yang nggak wajib seperti ini aja luar biasa semangatnya, apalagi menghadiri acara yang wajib seperti sholat subuh berjamaah. Insya Allah masjid-masjid di sekitar Sambong kalau sholat subuh
jamaahnya sampai melebar ke jalan-jalan raya, betul? Saking melebare sampai gak ono sing nang jero. Jangan sampai terjadi seperti kasus yang sering saya ceritakan, ada muadzin, tukang azan marah-marah, nesu-nesu, gara-garanya pas waktu zuhur diadzani nggak ada yang datang ke masjid. Nanti waktu asar diadzani nggak ada yang datang ke masjid. Maghrib diadzani nggak ada yang datang jamaah ke masjid. Isya juga begitu, diadzani kenceng banget, nggak ada yang datang ke masjid. Subuh lebih-lebih udah diadzani kenceng, ditambah pujian, maunya sih sambil nunggu orang yang datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Hampir 100 kali nggak ada yang datang. Tiba-tiba dia dengar dari kamar mandi sebelah masjid itu ada geracak, seneng, alhamdulillah dapat penumpang. Cuma 2 orang, ternyata nggak mau sholat subuh, nguyuh tok. Akhirnya ini muadzinnya dendam, nesu-nesu. Jam 8:30 pagi azan, pakai loudspeaker dikencengin suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu mendengar ada azan jam 8:30 pagi, masyarakat marah-marah, gemberuduk demo ke masjid sambil bawa pentungan. Ayo, sopo iku ngawur jam 8:30 isuk kok azan. Sampai di masjid marah-marah, woi, apa maksudmu? Jam 8:30 isuk azan sak banter-bantere, wedan gue ya. Kata si muadzinnya, sing ngedani aku apa sampean? Mau sampean ki wayah zuhur tak undang ora moro, wayah asar tak undang ora teko, maghrib tak adzani ora teko, isya tak adzani ora teko, wayah subuh tak adzani ora teko. Lha iki jam 8:30 ora wayahe tak adzani kok moro kabeh. Sing ngadzan aku apa sampean? Akhirnya mbalik, ya wis padha edane. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak para jamaah, hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirangkai dengan khatmil Quran. Pertama, mengingatkan kepada kita bahwa Nabi karo kiai kuwi ora podo. Ya wis suwe kalau Kanjeng Nabi dihormat, diperingati hari lahirnya. Kalau kiai ulama dihormat, diperingati hari kematiannya. Bedanya apa? Pertama, Nabi itu ikhlas, hidupnya ikhlas, seluruh aktivitas kehidupnya didasari dengan keikhlasan. Dalam memperjuangkan agama Allah, ikhlas, benar-benar lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tanpa pamrih. Iku Nabi berjuang benar-benar ikhlas. Lah nek kiai ceramah sik nganggo nyuguhi ngombe, isek nyiapi konsumsi, isek maringi. Tamanku lek orang ngerti karepku aja ndisiki. Maringi tempat transit, maringi sembuh sakarepmu. Kalau Kanjeng Nabi mulai lahir
sampai wafat baik, sedikit pun nggak ada celah, nggak ada kekurangan, apalagi cacat. Kanjeng Nabi ku wulida hasanan wa nasya'a hasanan wa syaba hasanan wa tuwfiya hasanan. Itu kok manggut-manggut ngerti artinya? Kanjeng Nabi niku dilahirkan dalam keadaan sae. Ayo melu nyaut sae ben gak sida udan. Kanjeng Nabi niku dilahirkan dalam keadaan tumbuh menjadi anak-anak dalam keadaan tumbuh remaja menjadi remaja engkang tumbuh dewasa engkang sampai klimak kesaenanipun Kanjeng Nabi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Rasulullah diwafatkan dalam keadaan sae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kebaikan Rasulullah itu stabil, lurus, sedikit pun gak ada noda, sedikit pun gak ada cacat, sama sekali gak ada kekurangan, sama sekali gak ada kejelekan sedikit pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Lurus dan stabil kebaikannya. Lah nek kiai, ngapunten nggih kiai-kiai nggih, saapik-apike kiai pasti punya masa lalu yang itu ada eleknya. Sing sakniki dadi kiai ngapunten yai, niki mbiyen nalika ten pondok nate nggasap sandal nggih. Ya apa ora? Nggih. Saapik-apike kiai pasti punya masa lalu yang itu ada jeleknya. Wong aku wae tahu dulu waktu masih kecil kula niku nate nyolong jambu sampai saiki jeh kelingan. Dadi habis subuh loh, gara-gara cerita nyolong jambu malah hudan. Allah. Ndak insya Allah ndak hujan. Bismillah ya Allah. Bi barakati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Quran. Ya Allah. Iki pawange ngantuk paling. Dilanjut mboten? Mboten napa-napa nggih? Bismillah, sing kodanan ganjarane tambah akeh. Pun bismillah ya Allah, bi barakati maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Quran. Panjenengan paringi terang ya Allah. Dulur-dulur kula badhe ngaji hormat maulid Nabi ya Allah. Pun alon-alon kula yo nate. Kula mbiyen nek turu niku ten masjid. Cilik rampung subuh badhe mulih niku kula nyolong jambune tangga. Wis metingkring nang dhuwur pang, konangan sing duwe, ayo ora mudhun, tak kandhane bapakmu. Anjlok kula, mencolot kula karo nangis-nangis. Wedi yen dikandhane wong tuwa. Kuwi bocah mbiyen. Nek bocah saiki nek nyolong jambu wis nang dhuwur pang, konangan sing duwe kok diwedekke. Ayo ora mudhun tak kandhane bapakmu. Ora apa-apa, kandhake kae, bapak nang dhuwur kae. Bapake nggawa karung nang dhuwur. Jadi gini ya, sejelek-jeleknya orang pasti punya masa depan yang itu ada harapan baik. Ndak hujan insya Allah. Sampan sing mantep, sing yakin
Nggak hujan. Nanti hujannya setelah ngaji ini selesai. Ojo tepuk tangan kok malaikate gak sido nahan iki kok. Malaikate kok nek sampeyan tepuk tangan, malaikat sing nahan udan ki melu tepuk tangan. Ucul kok udan meneh. Insyaallah. Tak baleni. Sejelek-jeleknya orang pasti punya masa depan yang itu ada harapan baik. Sebaik-baiknya orang pasti punya masa lalu yang itu ada jeleknya, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insanul kamil, manusia sempurna kebaikannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, langsung ke poin. Rasulullah diutus sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan, agar manusia menjadi baik dan benar diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tuntunan dari Rasulullah itu dalam bahasa kita disebut dengan agama. Oke, untuk menambah wawasan biar agak pengalaman dikit, secara garis besar agama itu ada dua. Secara umum, secara garis besar agama itu ada berapa? Oke, ada agama samawi, agama langit. Lek wong Batang ngarani agama langit, tapi yen wong Bojonegoro daerah nggen kula leh mastani Revival of Village. Kemudian ada agama ardi, wong Batang ngarani agama bumi, yen wong Bojonegoro daerah kula leh mastani the natural of village. Wis to manuto. Agama langit, agama ardi itu Islam, Nasrani, Yahudi. Sampeyan tepuk tangan kok nggarai. Kemudian agama ardi, agama bumi itu diantaranya Hindu, Buddha, Konghucu. Terus di Jepang itu ada namanya agama Shinto. Bapak Ibu, semua agama punya Tuhan. Halo, kita umat beragama Islam, Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita wajib meyakini tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak ditaati dan disembah kecuali Allah subhanahu. La ilaha illallah. Kalau saudara kita yang beragama Nasrani, Tuhannya Trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Saudara kita umat Hindu, Tuhannya Trimurti, ada Brahma, Wisnu, Shiva. Umat Buddha, Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Lek wong Jepang, agama Shinto itu Tuhannya namanya Amaterasu Ohomikami. Gak ngandel ya wis. Punya anak laki-laki namanya Ninikino Mikoto. Punya anak perempuan namanya Ninini Komikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Saiki dadi jenenge kaisar. Nah, yang terakhir Ajinomoto. Semua agama punya kitab suci. Kita umat Islam kitab sucinya Al-Quran.
ini di Khotmil Qur'ani, saudara kita yang beragama Nasrani di Indonesia, Kristen, kitab sucinya Bible atau Injil itu macam-macam Bapak Ibu, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada Markus, Matius, Lukas, Barnabas, Yohanes, macam-macam. Ya penceramah ya kudu pengalaman, gak ngene ya ora laris kok ya. Umat Hindu, agama Hindu, kitab sucinya Weda, sedangkan agama Buddha kitab sucinya Tripitaka. Lek wong Jepang agama Shinto itu mereka punya kitab suci namanya Nihingi Yingiski. Aku ya ora ngerti kok. Kita wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terbaik dalam keyakinan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kitab suci yang paling mulia. Tolong perhatikan ya. Di antara mukjizatnya Al-Quran satu saja. Al-Quran yang begitu tebal, 30 juz, 114 surat, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Coba carikan di dunia ini kalau ada buku yang tebal yang bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan. Gak bakal ada kecuali Al-Quran. Maka di mana-mana banyak lomba musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab suci Al-Quran. Tapi penjenengan nggak mungkin pernah dengar ada lomba hafalan kitab Injil. Ada? Lomba hafalan kitab Weda, lomba hafalan kitab Tripitaka, nggak akan ada. Karena memang nggak bisa dihafal. Sealim-alimnya umat beragama lain, nggak ada yang hafal kitab sucinya secara utuh tanpa terlewatkan satu huruf pun, kecuali di Islam. Anak kecil aja bisa hafal 30 juz 114 surat tanpa terlewatkan satu huruf pun. Bocah cilik-cilik hafal, sing gede-gede perhafal. Bahkan maaf-maaf, orang yang tunanetra gak bisa melihat bisa hafal Quran. Bukankah ini mukjizat? Lagi ya, satu, jenengan sering nggak sadar bahwa setiap huruf Al-Quran itu sesungguhnya adalah nafasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap huruf Al-Quran itu adalah suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika jenengan membaca Al-Quran, berarti nafasmu bersentuhan dengan nafasnya Rasulullah, suaramu berpadu dengan suara Rasulullah. Kapan? Ketika dirimu membaca Al-Quran. Betapa mulianya orang yang membaca Al-Quran. Maka jangan sampai ada hari kita lewatkan tanpa membaca Al-Quran. Kalau bisa ikut program ODOJ, one day one juz, satu hari satu juz. Kalau keberatan ya one day setengah juz, satu hari setengah juz. Mending setahun bisa khatam 6 kali. Masih keberatan one day seperempat juz, setahun masih khatam 3 kali. Keberatan one day one lemper. Lek wis mentok gak isomu apa ya kuwi dresen terus najan ming sak ayat. Ngono Bu. Kan ono Bu, sak ayat isine ming sak huruf. Isomu kuwi ya deres terus. Bismillahirrahmanirrahim. Shad 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 shad. Bosen ya ganti qaf 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 qaf. Bosen ganti meneh nun 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 nun. Katok
Shadaqallahul azim. Besok nambah 2 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Ben variasi yo ganti. Toha, 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 Toha. Ben variasi ganti meneh. Hamim, Hamim, Hamim. Nek katok ya Shadaqallahul azim. Loh, jangan diremehkan walaupun 1-2 huruf. Itu berarti nafasmu ketempelan nafasnya Rasulullah, karena Al-Quran adalah nafas Rasulullah. Suaramu berpadu dengan suara Rasulullah, karena Al-Quran adalah suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lah, kita wajib meyakini Al-Quran yang paling mulia. Maka apapun dan siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Coba semuanya jawab ya. Ini saya buktikan bahwa siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo semuanya semangat. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling disampaikan kepada Rasulullah. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling turunnya pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling diturunkan pada satu malam, yang malam itu disebut Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling, sehingga siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran dunia akhiratnya pasti akan menjadi orang yang Allahumma sholli ala Muhammad. Siapapun yang membaca Al-Quran pasti mulia. Siapapun yang memahami Al-Quran pasti mulia. Siapapun yang mengkaji Al-Quran pasti mulia. Siapapun yang mengamalkan Al-Quran pasti mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berkomunikasi sama Allah, bercakap-cakap sama Allah, lek bahasane wong sambong omong-omongan karo Gusti Allah, mongko becik maca maca Al-Qur'an niku omong-omongan karo Gusti. Subhanallah. Kita diberi wasilah oleh Allah untuk bisa komunikasi dengan Allah melalui Al-Quran. Satu keistimewaannya lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi ta'ala ahlun fil ard. Sesungguhnya Allah punya keluarga di bumi. Keluarga di sini bukan dalam pertanian darah, tapi keluarga di sini dalam hal diperhatikan, disayangi, dan benar-benar dicintai. Para sahabat bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Na'am, lillahi ahlun fil ard. Ya, Allah punya keluarga di bumi. Manhum, siapa mereka? Alladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwa wa 'ashiyya. Orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Bahkan Nabi menjelaskan dengan sumpah beliau, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan para pembaca Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Dan demi Allah, siapa yang menghina, meremehkan para pembaca Al-Quran, dia juga akan dihina, diremehkan oleh Allah. Na'udzubillah min. Oke, maka jamaah sekalian, orang yang rajin membaca Al-Quran itu besok di hari kiamat ndak usah bingung-bingung cari alamat surga. Baru bangkit dari alam kubur udah dijemput sama panitia. Dituntun dijak nang swarga. Enak ana sing jemput. Kadek kula sampean kan gak begitu pengalaman daerah kono. Dijemput dijak nang swarga. Alhamdulillah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang kita lanjut. Agama apapun itu bisa tegak dengan 3 dimensi. Ada dimensi ritual, ada dimensi sosial, ada dimensi intelektual. Gak ngerti yang wis pokoknya tak omong no. Pertama, dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius. Lek wong sambong ngarani peribadatan. Wis ngono ae. Di Islam ada sholat, haji. Saudara kita Kristen, mereka ada misa, kebaktian. Kersane rondok pengalaman. Terus wong Hindu ya duwe arane aku ora ngerti. Mbah semedi, mbah tapa brata. Buddha juga ada. Yoga apa meditasi apa namanya tetap ada ritus religius peribadatan. Bahkan sing kejawen semacam Purbakayun, Darmo Gandul. Iki darmone kudu katut, nek ora katut kok dadine gandul-gandul. Itu juga ada ritus religiusnya. Nah, iki kita bangsa Indonesia sekarang ini bahkan udah masuk ekstrim ritual. Mohon maaf ya, saya katakan ekstrim ritual karena masyarakat kita opo wae dihubungke karo agama. Semua dikaitkan dengan agama. Ini yang saya maksud ekstrim ritual. Sehingga jangan heran, di Indonesia ini kalau udah menyangkut agama, sensitifnya luar biasa. Masyarakat paling mudah diadu domba, diprovokasi, didu pakai isu agama. Betul? Betul? Kita memang udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Opo wae di agama no. Sampai istilah-istilah itu banyak yang pakai istilah agama. Coba kalau ada pakai niqab, kerudung yang panjang lebar, itu disebut syar'i, pakaian syar'i. Sampai bank saiki ono bank syariah, rumah makan syariah, suwe-suwe engko ono tempat prostitusi syariah, hotel syariah. Lho gitu. Diistilahkan ke agama. Ibu, di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Tahu takwa. Wong Batang lek kepengen niru ora apa-apa, tempe iman. Onde-onde sabar. Getuk ikhlas. Cendol dawet naudzubillah min dalik. Wes kabeh-kabeh dikaitkan dengan agama. Sampai kalau ada pohon cemara katanya itu pohon Kristen. Lo cemara itu dibaptis kapan? Engko lek pohon kurma jare pohon Islam. Berarti lek ngono wong Kristen gak oleh mangan kurma, wong Buddha gak entuk mangan kurma. Itu yang saya maksud, kita itu kadang terlalu over. Ngerti apa ora ya wong-wong? Ngerti nggih? Ngerti nggih? Ya wes lek ngerti. Jujur ya, saya sering sampaikan kritik di mana-mana ya. Indonesia ini terlalu banyak mau'idhah hasanah tapi sangat kekurangan uswatun hasanah. Wakeh wong sing pinter pidato tapi ora pinter dadi contoh. Guyumu ora penak. Maksudmu aku ngono. Sakarepmu. Sehingga banyak ceramah tapi tidak terarah, tidak mampu membenarkan jamaah, nggak menimbulkan maslahah. Indonesia ki acara opo wae mesti ono mau'idhah hasanah. Ayo coba Maulid Nabi mau'idhah hasanah. Nanti sebentar lagi Rajab Isra Mi'raj mau'idhah hasanah. Sya'ban menjelang Ramadan menyongsong Ramadan mau'idhah hasanah. Bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran, pasti ada mau'idhah hasanah. Nanti udah masuk lebaran halal bihalal yo mau'idhah hasanah.
Habis itu mulai pemberangkatan haji, orang-orang syukuran mau berangkat haji ya mau idah hasanah, lamaran mau idah hasanah, orang nikahan walimatul nikah, walimatul arus mau idah hasanah, mantene meteng walimatul hamil mau idah hasanah, punya anak syukuran tasmiyan walimatul tasmiyah mau idah hasanah, anaknya dikhitan walimatul khitan yo mau idah hasanah. Saya udah pernah diundang semua acara-acara itu. Yang belum tinggal satu, saya belum pernah menerima undangan mau idah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Itu yang belum. Lu banyak mau idah hasanah, tapi kita sangat kekurangan uswatun hasanah. Maaf ya, kita itu terlalu banyak teori, kurang praktek. Kita kaya trik tapi miskin action. Lah wong ning majelis pengajian ngene iki lho, dinasehati karo kiai, karo penceramah, karo ustadz. Para jamaah, jangan bercerai-berai. Mari kita mempererat ukhuwah dan kerukunan. Al-ittihad yurisul quwwah. Wis dalile macam-macam. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dikongkon rukun, lu mulih tekan ngomah gegeran karo bojone. Diterangkan sama ustadznya di majelis taklim kayak gini. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kalian saling menggunjing, ojo seneng ngrasani. Lho, ustate belum mingkem. Iku malah ibu-ibu ngrasani penceramahe. Ono ket mau ngrasani aku. Ono wonge nganggo kudung warna pink. Dikira aku nggak ngerti apa? Duh, kok ora padha karo no YouTube, Jur. Soalnya iki klambiku anyar. Aku kalau ngaji di daerah Pekalongan, Batang, Pemalang, menyesuaikan. Sini kan daerah batik. Ini aku ngaji pakai batik. Baru dikasih hadiah sama seseorang. Ini wong ngene kono. Seweneng klambine tak nggo. Ini kalau ngasih baju, ngasih sarung, ngasih pakaian ke kiai, ke mubalek, ke ustadz yang suka berdakwah, itu ya dapat pahala seperti yang berdakwah. Jadi kayak gini yang ngasih baju saya itu dapat pahala seperti saya yang lagi ngaji pakai bajunya. Bayangkan kalau saya nggak pakai baju. Apalagi ngasih mobil misalnya. Masya Allah. Rasulullah itu pernah bersabda gini. Ini ngasih penjelasan. Kalau kamu bisa ngajar Quran, ngajar. Pahalamu luar biasa. Kalau kamu nggak bisa ngajar, jangan ngajar. Bingung nih. Gak iso mulang, bingung nih. Nah, kamu biayai orang-orang yang ngajar Quran, ustadz-ustadzah sama saja. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang membekali orang yang pergi berperang, memberi bekal orang yang pergi berperang, itu dapat pahala sama dengan yang pergi berperang. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang entuk ganjaran padha karo wong sing budal perang. Sapa wonge nyangoni kiai kan ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang ya. Kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Maaf. Kita yang punya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, tentang kesucian, tentang kebersihan. Bahkan di mana-mana itu ada tulisan an-nadhafatu minal iman. Yang punya kita. Tapi yang mengamalkan malah orang lain. Sorry. Seluruh dunia, kota yang terkenal paling bersih, rapi, 1 Tokyo, 2 Singapura. Dan itu bukan kota milik umat Islam. Sedangkan kota yang terkenal kumuh, kotor, kemproh, langganan banjir. Siapa ngomong Bojonegoro? Iku mbiyen. Saiki Bojonegoro wis dadi metropolitan kok. Loh.
2/3 cadangan minyak mentah Indonesia itu blok Cepu milik Bojonegoro. Tak stop, garing wong Batang. Aja macem-macem. Kita yang punya an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman, tapi tempat-tempat ibadah orang lain bersih-bersih, baunya harum-harum, wangi-wangi. Saman mlebu gereja lah wangi-wangi, harum-harum. Ayo, neng masjidmu samping ditulisi an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian dari iman. Jajali sampean mlebu jedinge. Engko lak pesinge 17 derajat. Jeding-jeding toilet kamar mandi samping masjid milik umat Islam itu rata-rata pesingnya standar internasional. Pesing fiddini wa dunya wal akhirah. Ngono tulisane an-nadhafatu minal. Di dalam masjid, maaf, ono telek cecek, ora disuceni, cuma dibunderi kapur, ditulisi awas telek. La haula wala quwata illa billah. Saya pernah ke Singapura beberapa kali. Ya. Gini-gini udah sering healing ke luar negeri. Anggitmu kaya wong sambong. Urip mengutek wae. Sugih ora tau numpak pesawat, ora tau ngerti pramugari. Ngertimu bojomu sing burek-burek sampai cangkeme dermime letak-letak. Nek pramugari wis ayu-ayu mulus-mulus, gek sikape ramah, ada yang bisa dibantu. Mulane sekali-kali healing luar negeri. Ya saya kalau ke luar negeri itu ono sing takon, ngapain? Ngarit. Nganyel ke, yo ngaji. Itu diajak jalan-jalan sama panitia, naik perahu di sungai. Ya mesti, masuk naik perahu no kuburan. Masya Allah, sungainya itu airnya betul-betul jernih, bersih, bening, gak ada sampahnya. Mau plastik, kertas, botol bekas air mineral, gak ada sama sekali. Sampai ikan kecil-kecil itu loh kelihatan, iwak gadul lo ketok. Bening, bersih, jernih. Iku kali nang Singapura, ayo kali Sambong. Gak ketok banyune. Sing kertas, sing plastik, sing botol, sing softtek, BH, dorong vitamin trimpul-trimpul sing warnane kuning. Sampai gak ketok banyune. Tapi dalile an-nadhafatu minal ngeri. Ngapunten. Negara yang paling aman dari tindak pidana, tindak kriminal, 1 New Zealand, Selandia Baru, 2 Belanda, yang itu bukan negara Islam, paling aman. Neng Selandia Baru gak ono maling. Di Belanda itu nggak ada pencuri, sampai beberapa penjara tutup karena nggak ada penghuninya. Lo bener ya. Sekarang saya tanya, jawab sing banter, sing kenceng. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Masjid. Padahal masjid itu rumah Allah. Allah maha melihat. Lu kok sandal sering hilang? Siapa ngomong keliru? Ya ora keliru, pancen sikilmu sikil PKI kok. Keliru kok bendino. Ironi kan, masjid tempat ibadah umat Islam, masjid diyakini sebagai rumah Allah. Umat Islam juga yakin Allah selalu melihat, tapi kok sandal sering hilang? Takdir. Boh. Ngapunten ya, ini yang saya maksud ekstrem ritual. Aku dadi kelingan yo. Cek kapan kae? Pokoknya wis rontok lawas. Kula niku nonton pertandingan sepak bola
kesebelasan Saudi Arabia melawan Republik Tiongkok, Cina, manggone ning Stadion Jeddah. Jadi Saudi Arabia jadi tuan rumah. Masya Allah, stadion penuh dengan bendera warna hijau dikibarkan, tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu memang bendera Saudi. Stadion penuh dengan orang pakai jubah, memang jubah pakaiannya wong Arab. Stadion wong jubahan tok, bendera hijau tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar memenuhi stadion, dan gema takbir berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, memberikan support dan dukungan untuk kesebelasan, untuk timnas Saudi Arabia. Hasil akhir pertandingan itu 0-9 menang Cina. Aku mikir, iki Allahu Akbar kalah karo singkek. Ya Allahu Akbar kok kalah karo hanya. Yang penting menang hanya. Apa salah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahnya? Ndak. Apa salah Allahu Akbarnya? Ndak. Dudu cak-cakane Allahu Akbar gak digawe ndukung bal-balan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gak digawe ndukung pertandingan bola. Jangan salah, bukan berarti Allahu Akbar gak mandi. Salah sasaran. Ayo lek gak percaya, undangno Kiai Sewu sing terkenal dongane paling mandi, nek perlu sak Samsudin celuken pisan. Ayo sopo? Ayo dipilih kiai sak Indonesia sing paling ampuh dongane, kongkon istighosah, kongkon dongake timnas Indonesia musuhne Real Madrid. Insya Allah banyak. Loh, apa dongane kiai-kiai kuwi ora mandi? Lha aja nyalahne donga. Wong ora cae kok bal-balan diistighosahi. Ana ustaz dikongkon dongakne, "Ih bal-balan supaya menang istighosahi." Ustaz rondok koplak. Ora cae. Wis to sak juta kiai Indonesia sing paling ampuh dongane, kon dongani timnas Indonesia. Musuh ke Barcelona, MU, banyak. Paham. Donga ki ana adabe. Nek gak sesuai karo adab, gak sesuai karo umume, malah pelecehan. Ana wong donga, duwe pitik yo pitike yo biasa. Terus donga, ya Allah Gusti, jenengan Maha Kuwasa nggih Gusti. Jenengan saged napa-napa Gusti. Kula nyuwun pitik kula saged ngendhog gedene padha bal voli Gusti. Kowe gak mesake pitike, ya ndondomi pitike. Oke, ulama dulu sukses menyebarkan Islam, mengajarkan Islam, mengembangkan Islam bukan dari mauidhah hasanahnya, tapi dari uswatun hasanahnya, bukan dari pidatonya, bukan dari ceramahnya, tapi dari contoh konkretnya. Ulama dulu itu apa yang dikatakan dikerjakan, setiap kata yang diucapkan diamalkan, setiap kalimat yang disampaikan diamalkan. Itu ulama dulu. Beda karo ulama saiki. Kiai mbiyen kuwi nek pidato ora penak, tur yo ora suwe, sedilu dibanding sama ustadz sekarang nggak ada apa-apanya. Coba buka medsos, klik YouTube, udah cari mau nyari ustadz yang kayak gimana, komplit di situ. Ustadz sekarang itu pinter orasi, argumentasi, diplomasi, dalilin ridik, tek. Kiai dulu nggak ada apa-apanya.
Ustadz sekarang ceramahnya enak-enak. Kalau kiai dulu ceramahnya gak enak, yo gak suwe. Munggah panggung pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah, supados dicintai Allah, derajate mulya donya akhirat, monggo nindakaken salat tahajud nggih. Nggih, pun cekap semanten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudhun mulih kiai ini. Tapi kiai yang nyuruh tahajud, beliau istiqomah rutin tiap malam qiyamul lail, tiap malam tahajud. Merintah tahajud, kiai ini yo istiqomah tahajute sehingga ampuh mandi. Jamaah paham kabeh. Dikongkon napa karo kiai ini? Kon tahajud. Kiai ini mau ngaji nerangke apa? Tahajud. Paham kabeh. Lu saiki ceramah sak jam setengah sing mbok apalke apa? Paling tekan ngomah lucu kiai ini. Coba dicari lucunya. Maaf ya yang nggak suka ngelucu, maaf. Kenapa saya ceramah ada lucunya, ada humornya? Itu satu, untuk memudahkan pemahaman. Soalnya yang dihadapi, maaf banget, masih di bawah rata-rata. Ya kalau ngaji di pesantren beda lagi. Makhotnya dari mana, marjiknya kemana, ditunjukkan. Dalilnya apa, ini ditunjukkan. Kalau ngaji di depan akademis, beda lagi. Gaya bahasanya beda, kalangan akademis. Lah ini kan kalangan jemburis. Ya harus beda-beda. Coba kalau Ustadz sekarang Masya Allah enak ceramahnya, tapi sama sekali nggak ada asarnya, nggak ngefek. Kiai dulu besoknya undangan ceramah lagi, naik panggung gak suwe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Bapak Ibu, supados uripe barokah, rezekine barokah, nindakaken salat duha nggih. Nggih, pun cekap semanten akhirul kalam. Arep rampungi ana sing usul. Nun sewu Mbah Yai ngapunten, dawuhe jenengan tahajud wingi dereng ditindakke, ampun ditambahi riyen. Oh ngono, ya wis duhane ora sida. Ana ceramah ora sida bareng. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudhun. Tapi mandi. Lah aku saiki ceramah gaya ngono kuwi, ora disangoni karo panitia. Halo. Halo. Bedanya apa? Di situ tadi bukan hanya mauidhah hasanah, tapi langsung uswatun. Suksesnya bukan dari pidatonya, bukan dari ceramahnya, tapi dari contoh konkretnya. Ini soal mandi-mandi nengun. Aku dadi kelingan. Pernah ceramah neng daerah Jawa Timur wilayah selatan. Itu saya begitu dipanggil mau naik panggung, dipanggil sama MC. Cara berikutnya ceramah agama yang akan disampaikan gitu. Begitu saya mau naik panggung, tapi panggungnya api, gak kaya iki. Waktu itu panggungnya api, iki apa iki ya semua. Iki wis ngeper kabeh. Saya mau naik, itu ada, maaf bapak-bapak wis sepuh, wong erang romesi, sarunge wis ngepir, nganggo klambi cekak, penitine kalong telu. Nek kupluke niku serupane kaya ulune garangan. Kula niku diuber terus digapyuk dibisiki. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Mau idhah mek ngono tok. Bisiki kula nuturi kula. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Mancep ning utek. Mancep ning ati. Kula badhe munggah panggung bingung madosi tanggane. Endi tanggane? Perkara kelingan. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Dikon ikhlas. Begitu munggah materi ceramah kula korat-karit kacau balau. Lah kula kelingan nih. Gus,
nek pidato sing ikhlas nggih. Mau idhohnya cuma begitu tapi mancep. Wis mbuh ceramahku modele piye? Ra cetha. Begitu rampung ramah tamah. Kan rampung ceramah biasanya ono mangane. Mbuh no kene iki ono mbuh ora cetha. Biasane kan ono. Niku kula mboten kolu mangan. Lah wong arep gek mulo arep ngelek langsung no kupingku iki krungu. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Masyaallah mancep. Ngantos kula mantuk empenten mobil perjalanan pulang. Rumangsaku wonge no andengku neng aku dibisiki. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Ya Allah, tekan omah aku turu ipen-ipenen yo ketemu wong kuwi. Diomongi, Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Saestu Bapak Ibu. Kula mantun diomongi wong niku lho. Hampir ana 4 wulan kula pidato ten pundi mawon mboten nate arep-arep sangu. Iso ikhlas ya ora mikir amplop, ora mikir transport ngono. Tapi kuwi wis suwe wisane, suwi. Lawas wis suwe. Saiki yo mikir wis suwi wisan kuwi. Aku mek ndonga muga-muga ora sering-sering ketemu wong model ngono kuwi aku ngono. Duh, iso ngerusak stabilitas perekonomian. Iki kok ana sing nggodho aku, ya, terus aku rangkul mbok bisiki, Gus. Ora mandi nek cangkemmu. Jadi ini sembuh. Jadi ulama dulu sukses-sukses itu dari contoh konkretnya. Gini, para jamaah, Islam di Indonesia ini kan macam-macam. Ada 3 kelompok besar. Ada yang tatorruf. Hoi. Ya Allah, rungokne to Bu. Saman ben iso memilih dan memilah. Ini yang ekstrim, yang dikit-dikit haram, syirik, bid'ah, haram, syirik, bid'ah. Ekstrim lah. Ini biasanya dia taunya Islam hanya dari medsos. Ya, biasanya ini ustadz-ustadz kanan, ustadz-ustadz kiri. Maksudnya ustadz kiri itu dia bacanya dari kiri, terjemahan. Nah, kalau ustadz kanan kan bacanya dari sebelah kanan. Itu insya Allah wis mateng itu. Ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya, ulumul Quran, asbabun nuzul, sababul wuruk, mantek, balaghah, nahwu sorobnya wis mateng wisan. Ustadz kanan. Ya, ustadz kiri kan macae teko kiwa. Nah, nggak usah dibahas nemen-nemen, pokoknya ana sing model ngono-ngono ku aja dieloki. Nah, ada yang liberal. Biasanya agama difahami pakai akal. Maka jangan heran di Indonesia ini orang yang ngaku jadi nabi udah nggak terhitung. Wakeh. Saya eling toh, biyen ono Ahmad Musaddiq Al-Gendengu. Orang Bogor, guru olahraga, ngaku didatangi malaikat Jibril. Dikasih wahyu. Dia nabi terakhir. Ya alhamdulillah, di Indonesia ini setiap ada nabi selalu palsu. Sekarang ngaku nabi 3 hari kemudian ditangkap polisi. Ini termasuk prestasinya polisi Indonesia. Udah berapa nabi yang berhasil diamankan. Bahkan ada seorang perempuan namanya Lia Aminuddin, Lia Eden itu bikin komunitas Eden itu ngaku jadi malaikat Jibril. Sama di penjara. Saya kira mati wongnya. Di Malang itu ada mantan petinju namanya Yusman Roy. Dia mengajarkan sholat diterjemah pakai bahasa Indonesia dan pakai bahasa masing-masing. Daripada bahasa Arab nggak ngerti, alasannya begitu. Ini urusan sama Allah, ibadah ya, sholat boleh diterjemah. Jadi mulai azan, iqamah itu nggak pakai Allahu Akbar, terjemah bahasa Indonesia. Jadi qomatnya ya, Allah Maha Besar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita sholat, mari bahagia. Sholat sebentar lagi ditegakkan. Sholat hampir ditegakkan.
Allah maha besar, tiada Tuhan selain Allah gitu. Lah nanti imam takbiratul ikhramnya nggak pakai Allahu Akbar, Allah maha besar. Nah, bareng makmum Jawa sing ora iso bahasa Indonesia, Allah gede banget. Makmum sing Madura malah kacau, Allah maha jeraja tak iya. Sembuh. Berarti baca Fatihahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menjadi Raja pada hari kiamat. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Wih waladdoline. Loh, makmumnya yo gak amin yo kabulkan. Terus pokoknya gendeng-gendengan. Nah, kita di Indonesia ini dalam beragama ngambil yang tengah-tengah, yang tawassut, yang i'tidal, dengan ciri utama at-tawazun wat tasamuh. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin, maka syariat dikembangkan berpadu dengan adat istiadat. Agama dipadukan dengan budaya sepanjang tidak menyimpang dari akidah dan syariat. Makanya berhasil di Indonesia ini. Ini agama, ini budaya, ini islami, ini tradisi, ini syariat, ini adat. Tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan, dipadukan, namanya akulturasi budaya. Sampean biar paham. Coba goleki sing ayu ora nemu. Portugis jajah Indonesia bukan cuma menjajah dari segi ekonomi, pengen menjajah akidah, nggak berhasil. Belanda 350 tahun lebih, mereka bukan hanya menjajah ekonomi, menjajah akidah. Belanda juga menawarkan agama, tapi agama yang ditawarkan Belanda gak laku. Yang laku agama yang ditawarkan oleh para wali, para ulama, para pejuang Islam di Indonesia. Kenapa? Nah, karena Belanda itu kereng-kereng. Kalau para wali kan mengetutkan. Jadi budaya dan adat di masyarakat nggak langsung diberantas secara total, enggak, tapi diislamisasi perlahan-lahan. Nanti kalau sudah tumbuh kesadaran kuat, hilang dengan sendirinya. Keren. Makanya hampir 90% masyarakat Indonesia beragama Islam. Dulunya ateis, dulunya nggak kenal Tuhan. Keleneki bangsane Nyiroro Kidul, Nyiroro Lor, Nyiroro Wetan, Nyiroro Kulon, Nyiroro Tengah, Nyiroro Pojokan, mak lampir nenek pelet gerandong wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lho kok iso malik grembyang hampir 90% beragama Islam. Nah ini keren. Oi, paham sampean yang saya maksudkan? Ini tawassut. Jadi budaya itu penting, adat penting napa mboten? Coba tak genahke sampean biar paham. Adat penting napa mboten? Budaya penting napa mboten? Penting. Contoh ya, memandang situasi dan kondisi itu penting. Ngapunten. Ayat Quran satu pun nggak ada yang salah, satu pun nggak ada yang keliru. Mutlak kebenarannya. Siapa yang berani menyalahkan ayat Quran? Sini, tak antemi. Makanya sampai anak pendeta 300 ayat Quran harus direvisi. Yakin no ngarepku tak jejeli tungkak cangkem ya mbak aku. Rawani mulai saiki. Saya pudin embo sing den-den yo gak tepak modele. Lah kuwi ra asale jare Islam terus saiki dadi pendeta. Saya pudin lho, saya pudin minggat nang Amerika rawani mulai. Mulih kon metuki Anwar Zahid. Ngene iki wis wani sembarang kali rebu sapa luar negeri sapa ndi-ndi ora wedi apa-apa, wedine cuma karo bojo tok. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ayat Quran itu sama sekali nggak ada yang salah, semua mutlak kebenarannya. Tapi kalau dibaca nggak sesuai dengan keadaan, ya wagu, saru. Misalnya, ono acara mantenan, resepsi, mempelai putra putri sudah duduk di dekorasi itu loh. Terus MC nih, para tamu undangan, Bapak dan Ibu semuanya yang berbahagia, kita sama-sama menyaksikan kedua mempelai sudah bersanding duduk mesra di singgasana. Kita doakan semoga keduanya bisa membina mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Salah mboten ayat Qur'ane? Mboten, ayat Qur'ane mboten salah. Sing salah ku MC-ne. Ora pas. Wong ayat pengantar jenazah diwaca nanggone walimatul arus. Paham mboten? Adat, penting adat. Lek cara Bojonegoro nggen kula, adate nyuguhi ngombe penceramah wis sing anget-anget, sing panas-panas kaya jahe, kaya kopi, itu biar di tenggorokan enak. Itu Bojonegoro. Tapi nek sambong wis cukup ngene-ngene iki. Ya enggak nyalahke wong adat. Sing luweh masuk ya sing anget-anget. Ngono. Terus nek Bojonegoro iku adate ya diparingi gelas kosong terus diiling ngunjuk nganggo gelas. Nek kene adate kan sedotan. Ya ora nyalahke wong adat. Termasuk Bojonegoro adate lek ana mubalek kiai omahe adoh perjalanan jauh niku sakderenge ceramah diaturi dahar sik. Niku nek Bojonegoro, lek sambong ya garing kok. Wong sambonge nganggo adate malaikat. Aku tiwas mau perjalanan ora mangan babar pisan. Jagake mosok engko rak yo dikeki mangan ambek panitia. Tekan kene dienggokke, yes alhamdulillah transit mangan. Tibake ora. Neng dikepung uang di foto di video jebret selfie aku meneng ae rasane hatiku aku ki luwe kabeh jejeri ngajak foto jebret ora ono sing nyuguhi mangan. Duh aku adate sambong ngene iki mboten sami nek Bojonegoro mboten. Kayak ngerti sing diundang tebih ngoten niku pun dicepakke daharane ndugi langsung dahar sik engko ceramah iso kuat. Ya kan prediksi perjalanan adoh ki tengah perjalanan mesti ora mangan iki mburu waktu. Pemaneh kaya aku ngene iki njagake. Breset. Adat adat itu penting. Woi, salam sae napa sae, mengucapkan salam sae napa sae. Tapi nek nggak sesuai karo situasi, nggak sesuai karo adat, yo saru wagu. Salam itu beda-beda. Salamnya orang mau masuk rumah, orang namu, assalamualaikum. Salamnya orang ketemu di jalan, nyapa, beda lagi. Bro, waalaikum. Beda kan? Santri ketemu kiai bungkuk ngelesot assalamualaikum beda lagi toh. Woi ya Allah, kiai mau ceramah salamnya beda lagi, suaranya digedek-gedek untuk memancing para jamaah biar fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek tentara polisi udah biasa disiplin, biasa tegas, sampai salam pun tegas, diwasol biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi beda lagi. Penyanyi salamnya kan, ayo selamat malam semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba Anwar Zahid mau ceramah mengucapkan salam pakai gayane penyanyi, mesti jamaah edian kok diundang. Paham? Paham? Nah, maka maaf, kenapa Amrozi dihukum mati, Imam Samudra dihukum mati? Bukan salah Islamnya, sorry. Gaya Islam Timur Tengah dibawa ke Indonesia, resiko hukuman mati. Bukan Islamnya yang salah. Indonesia ini masyarakatnya mantan Hindu, mantan Buddha, mantan ateis, mantan klenek. Beda dengan Timur Tengah, Arab yang mantan Yahudi, mantan Nasrani. Maka gaya penyebaran Islam di Timur Tengah sama di Indonesia harus beda karena kultur masyarakatnya berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jenius lokal, kecerdasan para wali dan pejuang Islam di Indonesia. Perlahan-lahan. Mono bro. Setengah rolas kok wisan. Halo, halo, tahu kan masyarakat kita dulu seneng sama budaya, seneng sama kesenian. Oke, para pejuang agama masuk ke ranah situ, nggak langsung diharamkan, diikuti perlahan-lahan, disisipkan nilai-nilai agama. Nanti kalau sudah tumbuh kesadaran baru dihilangi secara bertahap. Andaikan nggak seperti itu, mungkin sampai sekarang Islam di Indonesia masih berat perkembangannya. Paham? Paham? Oke, oi. Dilanjut mboten? Ya, oke. Orang Jawa ini mau ngucapin Arab kan repot toh. Susah. Mau ngomong syahadatain, kangelan diwaca sekaten. Itu maksudnya syahadatain. Kalimah syahadah angel, kalimosodo. Ra ngerti ya wes, ra ngerti ya wes. Woi, coba mau ngucapin afun artinya ampunan. Repot kan ilate wong sambung kongkon ngunekke afun. Metode. Akhirnya diambil enake apem. Itu artinya ampunan. Makanya lek nyelameti wong mati, wong sambung sampai saiki ana apeme. Itu tafaul biar dapat afun, ampunan. Cara mriki leh nyelameti wong mati lah ana apeme to nggih. Gak ngerti apem. Apa jenenge? Hah? Lah ya apem, sing empuk-empuk kenyal lho. Diulangi Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Repot, gak iso. Rabbi ghfirli wali walidayya angel. Rabbi ghfirli wali. Akhirnya dadi wali. Syamir khairan fatrukil bagho, repot dadi Semar Gareng Petruk Bagong. Syamir cancut tali wondo, bekerja keras. Khairan melakukan kebaikan, fatruk meninggalkan, bagho kelacutan. Ini filosofi kehidupan. Syamir khairan fatrukil bagho, wong Batang kangelan ngunekke dadi Semar Gareng Petruk. Udah, ini dimensi apa tadi? Apa tadi? Spiritual. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان.
wa ilaika tuklan wa alikal balag wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa la tusallim waqtan nazai imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khaira dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala salah, segala khilaf, saya Anwar Zahid mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad